Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nur Laila, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Pagar Alam. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara membedakan arti kata pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa guru merupakan sumber belajar utama bagi murid. Materi yang saya sampaikan banyak berupa teori dan sedikit dalam pembuktian fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Saya beranggapan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil jika nilai murid sudah mencapai KKM. Biasanya, pembelajaran berfokus pada aspek kognitif saja. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, dan saya meyakini bahwa murid yang menghafal materi akan menguasai pembelajaran. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya percaya dan saya terapkan selama ini tidak tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang disampaikan harus berpusat pada murid. Guru bukanlah sumber belajar utama bagi murid. Ada banyak sumber belajar. Guru menuntun murid dalam memilih sumber belajar lainnya. Pentingnya mengetahui karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, tetapi pada semua aspek pembelajaran lainnya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Guru harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar pada murid. Guru tidak bisa mengubah kodrat anak, akan tetapi guru harus dapat menggali kodrat anak. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi pada konsep memerdekakan anak. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpusat pada murid dengan menerapkan model, metode, dan media pembelajaran agar menarik dan sesuai dengan kodrat zaman murid. Mengenali minat dan profil belajar murid, karena setiap anak memiliki profil belajarnya masing-masing. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan murid. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.